Perkenalkan, nama lengkap saya Christopher Swode, berasal dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, di mana saya mengambil tema pokoknya yakni proses pemanfaatan kembali sampah. Latar belakangnya, sampah menjadi salah satu perhatian besar untuk bangsa Indonesia ini. Karena Indonesia ini mampu menyumbangkan sampah sebesar 270 juta ton untuk dunia, dan di mana setiap tahunnya itu Indonesia mampu menghasilkan sampah sebesar 3,2 juta ton sampah. Oleh karena itu, mengapa belakangan ini sampah itu harus lebih diperhatikan dengan baik lagi? Sampah-sampah ini sebenarnya tidak terpisah jauh dari kehidupan kita, sebab kita dapat menjumpainya di mana saja. Kita harus lebih menyadarkan diri untuk menjaga kelestarian alam serta lingkungan ini. Karena ketika kita tidak sadar, maka kita akan terus melakukan halnya berulang-ulang. Kita akan terus membuang sampah sembarangan, kita akan terus menumpuknya, dan bahkan membuangnya di selokan maupun sungai. Oleh karena itu harus didukung pula oleh pemerintah, di mana pemerintah harus mampu menyiapkan tempat pembuangan akhir untuk sampah, serta tempat-tempat sampah di daerah yang rawan terjadi kebanjiran maupun terjadi penyumbatan selokan dan lain-lainnya. Jadi sekali lagi kita dapat melihat akibat dari penumpukan sampah ini. Salah satu masalah terbesarnya yakni banjir. Banjir ini tidak akan terpisah jauh dari namanya penumpukan sampah. Nah, jika semakin banyak sampah yang ditumpuk, maka semakin meningkat pula kejadian banjir. Oleh karena itu sekali lagi bahwa sampah-sampah inilah yang harus kita perhatikan lagi. Untuk rumusan masalahnya, saya akan menjelaskan kembali bagaimana kita memanfaatkan kembali sampah-sampah tersebut. Nah, sampah-sampah yang banyak dihasilkan masyarakat itu terbagi atas dua, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sebenarnya kita mampu mengelola kembali sampah-sampah jenis ini, yakni di mana juga kita membutuhkan sesuatu yang namanya kreativitas. Kita yakin bahwa kita bisa, serta kita jangan minder atau merasa malu. Kita mampu membuat dua tempat sampah, di mana salah satu tempatnya digunakan untuk pembuangan sampah organik dan salah satunya bisa dibuatkan untuk tempat sampah pembuangan sampah anorganik. Misalnya, untuk sampah-sampah organik itu dapat kita manfaatkan kembali dengan gampang, yakni kita bisa menjadikannya kembali sebagai pupuk kompos untuk penyuburan tanah serta untuk penyuburan tanaman seperti sayur-sayuran dan buah-buahan serta jenis tanaman lainnya yang membutuhkan pemupukan. Sedangkan untuk sampah-sampah anorganik ini sebenarnya membutuhkan waktu yang begitu lama, bahkan membutuhkan jutaan serta ratusan bahkan ribuan tahun untuk teruraikan. Ada beberapa jenis yang bisa kita manfaatkan kembali dan juga ada beberapa jenis yang sangat-sangat sulit untuk diuraikan. Nah, seperti yang pertama bahwa kertas. Kertas ini kita dapat meleburkannya kembali untuk dimanfaatkan kembali menjadi kertas lagi. Walaupun kertas yang dihasilkan tersebut bukan sama dengan kertas yang didatangkan langsung dari pabrik. Yang kedua, koran. Koran ini dapat dibuatkan menjadi kerajinan tangan, seperti dijadikan sebagai tempat penyimpanan atau rak-rak kecil, dijadikan sebagai tas, dan dijadikan untuk beberapa kerajinan tangan lainnya yang dapat menghasilkan uang. Dan ada beberapa, sekali lagi saya ulangi bahwa tadi ada beberapa jenis sampah yang tidak bisa teruraikan kembali, yakni seperti besi, karet, pakaian, baja, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, sampah-sampah yang sulit diteruraikan ini sebaiknya jangan kita buang sembarangan.
melainkan kita tumpukan saja di dalam sebuah gudang. Mungkin saja untuk bahan-bahan yang seperti sulit teruraikan ini dapat dimanfaatkannya kembali dengan lebih baik juga. Nah, jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan kembali semua sampah-sampah yang sudah terbuang, tetapi kita juga membutuhkan sesuatu yang namanya kerajinan, di mana kita mampu berusaha memanfaatkan kembali sampah-sampah yang terbuang ini untuk mengimbangkan kembali ekosistem serta kehidupan yang selaras. Sebagai penutupnya, sampah memang tidak bisa terpungkiri lagi. Sampah memang tidak akan pernah terputus dari rantai kehidupan manusia. Sampah kita dapat menjumpainya di mana-mana. Oleh karena itu, semoga dengan karya ini semua orang yang menonton entah membacanya bisa merasa bahwa ternyata sampah ini sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali, bahkan bisa menghasilkan uang. Semoga dengan karya ini pula semua orang akan sadar bahwa sampah merupakan salah satu penyebab masalah besar. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatanmu, jaga kebersihan lingkunganmu, cintailah alammu, buanglah sampah pada tempatnya. Sekian dan terima kasih.